Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya dan tetap diberikan kesehatan di dalam kondisi seperti ini. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok silabus 5, Manajemen Perubahan kelas Manajemen SDMC, Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kali ini kami akan membahas materi yang berjudul model perubahan yang dilakukan dalam suatu organisasi dengan dosen pengempu mata kuliah Ibu Nimade Satya Utami SEMM. Berikut anggota dari kelompok kami, ada 3 anggota. Yang pertama ada Herlina Ramayanti, yang kedua Sinta Harisandi, dan yang ketiga Mega Kartika Maharani. Adapun pokok materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama model perubahan Lewin, yang kedua model perubahan Tyagi, yang ketiga model perubahan Niki, yang keempat model perubahan Bernays, dan yang kelima model perubahan Corner. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama model perubahan Lewin. Kurt Lewin pada tahun 1951 mengembangkan model perubahan terencana yang disebut force field, yaitu model yang menekankan kekuatan penekanan. Model ini dibagi dalam 3 tahap yang menjelaskan cara-cara mengambil inisiatif, mengelola dan menstabilkan proses perubahan, yaitu unfreezing, changing, dan rephrasing. Yang pertama, unfreezing, atau disebut juga pencairan. Pencairan ini merupakan tahap pertama yang fokus pada penciptaan motivasi untuk berubah. Pencairan merupakan usaha perubahan untuk mengatasi resisten individual dan kesesuaian kelompok. Proses pencairan merupakan adu kekuatan antara faktor pendorong dan faktor penghalang bagi perubahan status quo. Pencairan dimaksudkan agar seseorang tidak terbelenggu oleh keinginan untuk mempertahankan status quo dan bersedia membuka diri. Yang kedua ada changing. Changing merupakan tahap pembelajaran di mana karyawan diberi informasi baru, model perilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Tujuannya adalah membantu karyawan dalam mempelajari konsep atau titik pandang baru. Yang ketiga ada rephrasing atau disebut juga pembekuan kembali. Rephrasing merupakan tahap di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu karyawan mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memberikan karyawan kesempatan untuk menunjukkan perilaku dan sikap baru. Yang kedua ada model perubahan Tyagi. Model perubahan ini menekankan pada peran kekuatan agen perubah dalam mengelola perubahan. Sedangkan dalam tahap implementasi menekankan pentingnya transition management. Transition management merupakan suatu proses yang sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan implementasi perubahan dari kondisi sekarang menuju perubahan yang diharapkan. Beberapa komponen sistem dalam proses perubahan dimulai dengan yang pertama adanya kekuatan untuk melakukan perubahan, yang kedua mengenal dan mendefinisikan masalah, yang ketiga proses penyelesaian masalah, yang keempat mengimplementasikan perubahan, dan yang kelima mengukur, mengevaluasi dan mengontrol hasilnya. Yang ketiga ada model perubahan Niki. Pendekatan sistem Niki pada tahun 2001 merupakan kerangka kerja perubahan organisasional. Dalam model ini ditawarkan kerangka kerja untuk menggambarkan kompleksitas perubahan organisasi. Perubahan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama input. Input ini merupakan masukan dan sebagai pendorong bagi terjadinya proses perubahan. Semua perubahan organisasional harus konsisten dengan visi, misi, dan rencana strategis. Di dalamnya terkandung unsur masukan internal dan masukan eksternal yang keduanya memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Kondisi masukan ini sangat mempengaruhi jalannya proses perubahan. Yang kedua ada target element of change. Mencerminkan elemen ini di dalam organisasi yang dalam proses perubahan. Sasaran perubahan diarahkan pada pengaturan organisasi, penetapan tujuan, faktor sosial, metode, desain kerja dan teknologi, dan aspek manusia. Dan yang ketiga ada output. Output merupakan hasil akhir yang diinginkan dari suatu perubahan.
Hasil akhir ini harus konsisten dengan rencana strategik. Hasil perubahan dapat diukur pada beberapa tujuan, baik pada tingkat organisasional, tingkat kelompok, maupun tingkat individual. Yang keempat ada model perubahan Bernays. Bernays pada tahun 2000 halaman 253 mengemukakan adanya 3 macam model perubahan organisasional yang dikelompokkan berdasarkan frekuensi dan besaran perubahan. Yaitu yang pertama ada the incremental model of change, yaitu model perubahan incremental. Advokasi atau pembelaan terhadap pandangan ini melihat perubahan sebagai suatu proses di mana masing-masing bagian dalam organisasi meningkatkan kesepakatan secara terpisah untuk satu masalah dan satu tujuan pada suatu waktu. Pada saat manajer merespon dengan menekan lingkungan internal dan eksternal dengan cara tersebut sepanjang waktu, maka organisasi mereka menjadi berubah. Respon yang timbul sebagai konsekuensi perubahan organisasi mengakibatkan perlu perubahan pada tahap berikutnya. Demikian selanjutnya terjadi peningkatan proses perubahan secara bertahap. Yang kedua ada Constituted Equilibrium Model of Organizational Transformation atau model transformasi organisasional keseimbangan terpotong. Organisasi relatif berkembang melalui masa stabilitas dalam jangka panjang dinamakan sebagai equilibrium period sebagai pola dasar aktivitasnya. Situasi tersebut kemudian disela oleh goncangan perubahan fundamental relatif dalam jangka pendek dinamakan sebagai periode revolusioner. Periode revolusioner mengganggu secara substantif dengan menciptakan pola aktivitas dan membangun dasar bagi periode equilibrium baru. Dan yang ketiga, the continuous transformation model of change atau model perubahan transformasi berkelanjutan. Argumen yang digunakan model ini adalah dengan maksud agar organisasi tetap survive, organisasi harus mengembangkan kemampuan untuk mengubah dirinya secara berkelanjutan dengan kebiasaan fundamental. Rasionalitas untuk continuous transformation model adalah bahwa lingkungan di mana organisasi beroperasi adalah berubah dan akan terus berubah cepat, radikal, dan tidak dapat diprediksi. Hanya dengan transformasi secara berkelanjutan, organisasi akan dapat menjaga dirinya agar selalu sejalan dengan lingkungannya dan bertahan. Dan yang kelima ada model perubahan Corner. Dinamika perubahan manusia memiliki struktur dengan daya tahan atau resilience sebagai pola sentral dan didukung oleh 8 pola pendukung, yaitu yang pertama ada daya tahan atau resilience. Yang kedua ada sifat perubahan atau the nature of change. Kita harus tahu bagaimana sifat dari perubahan ini, apakah positif atau negatif. Yang ketiga ada proses perubahan atau process of change. Di sini kita harus mengetahui proses dari perubahan ini agar kita bisa menghadapi atau menjalankannya. Yang keempat ada peran perubahan atau role of change. Seberapa penting peran dari perubahan ini. Yang kelima ada menolak perubahan atau resisting change. Kembali ke sifatnya, jika lebih ke negatif kita bisa menolak perubahan tersebut. Yang keenam ada terikat pada perubahan atau committing to change. Jika kita sudah menyetujui adanya perubahan ini, kita harus punya komitmen untuk menjalankannya agar tercapainya tujuan dari organisasi. Yang ketujuh, ada bagaimana budaya mempengaruhi perubahan atau how culture influence change. Dan yang terakhir, pentingnya tim kerja yang sinergis. Jadi di sini yang paling penting kita harus memiliki tim yang kompak agar bisa menjalankan perubahan ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, di sini kami mengarahkan ke sesi tanya jawab kepada audiens. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana model perubahan 3 langkah Lewin menghadapi penolakan terhadap perubahan? Yang kedua, menurut pendapat kalian, bagaimana suatu organisasi dapat bertahan? Dan yang ketiga, di dalam perubahan organisasi pasti ada saja hambatan untuk perubahan. Menurut kalian, apa saja hambatan tersebut? Baik, dari keseluruhan materi yang sudah kami paparkan, terdapat ditarik kesimpulan dari materi ini. Kata perubahan bagi sebagian orang merupakan sebuah kata yang menimbulkan kekhawatiran dan perasaan takut. Untuk melakukan sebuah perubahan di dalam organisasi,
perlu adanya model perubahan untuk menjadi acuan dalam melakukan perubahan di dalam sebuah organisasi. Di dalam perubahan organisasi, terdapat beberapa model perubahan seperti model perubahan Lewitt yang mengembangkan model perubahan terencana yang disebut force field, yaitu model yang menekankan kekuatan penekanan. Adapun model perubahan Tyagi yang menyebutkan bahwa pendekatan sistem dalam perubahan akan memberikan gambaran menyeluruh dalam perubahan organisasi, dan model perubahan menurut Nicky mempunyai 3 komponen, yaitu input, target element of change, dan output. Kemudian ada pula model perubahan menurut Bernays yang mengemukakan adanya 3 macam perubahan organisasional, yaitu model perubahan incremental, model transformasi organisasional keseimbangan terpotong, dan model perubahan transformasi berkelanjutan, dan yang terakhir model perubahan corner. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan dari kelompok silabus 5. Jika ada salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for attention, stay strong and keep healthy in this pandemic. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.